Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kandang Blau-Blau. Untuk video kali ini Kandang Blau-Blau menyajikan video proses meramu jamu rawatan untuk ayam Bangkok. Ya, pertama-tama untuk bahan sudah disiapkan dulu seperti video yang sebelumnya saya upload ya. Untuk tambahannya itu ada kopi dan merica. Ya, kebetulan saya menggunakan merica yang bukan bubuk ya. Untuk pertama-tama prosesnya asam jawa dikupas dari bungkusnya. Kenapa asam jawa dulu? Karena isinya agak keras, jadi cukup membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat halus. Setelah asam jawa kemudian saya lanjutkan dengan menambahkan temulawak. Untuk temulawaknya sendiri pertama itu diiris dulu ya, supaya gampang nanti numbuknya, jadi cepat agak halus seperti itu. Untuk proses-prosesnya sebenarnya dari awal sampai akhir hampir sama, yang penting bahan itu tercampur. Kemudian ada kunir, dihaluskan juga nanti, pokoknya sampai akhir itu seperti itu bahan-bahannya. Kemudian ada temu kunci, dihaluskan juga supaya bisa merata, selain halus juga bisa merata ya. Kemudian ada kencur. Untuk proses-prosesnya sebenarnya itu bisa bebas ya, nggak harus berurutan seperti di video ini. Yang penting intinya itu semua bahan itu menyatu. Kemudian ada lempuyang atau biasa disebut dengan cabai Jawa. Kemudian ada jahe, kebetulan saya menggunakan jahe merah dan jahe gajah. Kemudian ada temu kunci. Ya, kebetulan temu kunci ini saya beli di pasar tradisional ya, karena stok di kebun kebetulan lagi nggak ada. Kemudian laos atau lengkuas, kalau di kampung saya orang-orang biasanya menyebutnya itu laos. Diiris dulu karena lumayan besar ya, kemudian nanti ditumbuk sampai halus juga. Dipastikan semua bahan itu tercampur merata. Kemudian batang serai, kalau saya ambil di bagian akarnya ya. Selanjutnya merica. Untuk takar mericanya sendiri saya takar sekitar 2 sendok makan merica, dihaluskan sampai merata bahannya ya. Kemudian saya tambahkan lagi daun kelor.
Mungkin para sahabat peternak ayam bangkok di seluruh Nusantara cara menggunakan daun ini. Kalau untuk kandang blau-blau sendiri itu sering menggunakan daun ini karena kandungannya lumayan bagus untuk kesehatan ternak kita. Kemudian dicampurkan dengan gula merah. Sebenarnya itu pakai gula aren itu lebih bagus karena kebetulan di warung sebelah stoknya kosong, makanya saya menggunakan gula merah. Yang penting bahan alami ya, gula merahnya yang bukan ada campuran obatnya. Kemudian campur bawang putih. Untuk takarannya itu sekitar satu rimpang ya. Jadi ada beberapa siung bawang putih. Setelah semua bahan menyatu, kemudian dicampurkan lagi dengan kopi. Untuk takaran kopinya sendiri itu sekitar 2 sendok makan. Setelah itu madu. Untuk madunya saya menggunakan yang sasetan karena nggak punya stok madu yang ambil dari kebun. Itu saya menggunakannya sekitar 3 saset, beli di warung. Kemudian telur bebeknya sendiri saya sekitar 2 butir, diambil kuningnya saja, dicampurkan, diaduk, kemudian nanti ditumbuk lagi. Setiap peternak ayam bangkok pasti mempunyai bahan racikan tersendiri ya. Kalau untuk kandang blau-blau khususnya racikannya cukup seperti ini. Video ini bukan bermaksud untuk menggurui saudara-saudara peternak di seluruh Nusantara, khususnya untuk ayam bangkok. Video ini ditujukan hanya untuk berbagi saja, untuk menambah referensi. Untuk tahap berikutnya setelah dikumpulkan di nampan, ditambahkan multivitaminnya nanti ya. Untuk multivitaminnya saya menggunakan produk yang gampang dicari di apotik ya. Untuk takarannya itu sekitar 2-3 tutup lah. Diaduk sampai merata. Untuk pencetakannya itu setelah dijemur sekitar setengah hari atau 1 hari, atau bisa juga dikukus. Kalau kandang blau-blau sendiri itu biasanya dijemur. Saya kira prosesnya sudah cukup seperti ini. Terima kasih telah menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandang blau-blau oke.